Ya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat ada 4.103 penanaman modal asing yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal berdasarkan hasil pemeriksaan dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Realisasi investasi yang telah dikucurkan sebesar 75,94 triliun rupiah. BPK mencatat terdapat 4.103 penanaman modal asing yang tidak memenuhi persyaratan nilai penanaman modal minimal berdasarkan hasil pemeriksaan 2019 hingga 2020. Hal ini mengakibatkan kegiatan penanaman modal dengan realisasi senilai 75,94 triliun rupiah berpotensi bermasalah dan tidak memenuhi syarat sah untuk diakui, dicatat, dan dilaporkan sebagai realisasi PMA. Hal tersebut disampaikan BPK melalui ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021. Temuan BPK mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal. Di dalamnya turut diatur bahwa PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar yang harus memenuhi ketentuan nilai penanaman modal sebesar 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BKPM agar memerintahkan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk menginstruksikan Direktorat Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha melakukan pemantauan terhadap pelaku usaha PMA yang melakukan penanaman modal kurang dari 10 miliar rupiah dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, BPK juga merekomendasikan Kepala BKPM untuk menyempurnakan aplikasi online single submission agar dirancang dapat menolak permohonan izin usaha dari pelaku usaha PMA dengan rencana nilai penanaman modal kurang dari 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan secara otomatis dan real time. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Bima Yudhistira, Direktur Selyo. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi, Mas Vicky. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Mas Bima, sehat selalu dan kita kemudian agar segera terbebas dari pandemi COVID-19. Mas Bima, terkait topik kita hari ini yang cukup menarik terkait dengan temuan BPK bahwa BPK menemukan adanya ribuan PMA yang tidak memenuhi ketentuan nilai penanaman modal 10 miliar rupiah di luar aset tanah dan bangunan. Mengapa ribuan investasi asing ini kemudian nampaknya bisa menumpuk dan seberapa besar signifikansinya terhadap realisasi investasi asing di Indonesia? Ini ada beberapa faktor ya. Salah satunya memang ada permasalahan tumpang tindih data terkait dengan PMA yang masuk. Ini belum sinkron antara OSS misalnya dengan aplikasi yang dimiliki oleh BKPM atau Kementerian Investasi dan juga laporan-laporan yang ada di peraturan pemerintah daerah. Sehingga antara investasi yang masuk itu datanya masih belum disinkronkan. Jadi ada investasi PMA yang angkanya di bawah 10 miliar itu masih tercatat dan boleh masuk sebagai PMA. Padahal kan tidak boleh aturannya. Kemudian yang kedua, memang ini lebih berkaitan juga dengan apakah ini sudah diketahui dan memang dibiarkan oleh BKPM sendiri seperti itu. Nah, kalau yang masalah kedua ini memang harus ditelusuri juga oleh BPK karena jumlahnya tidak kecil ya. Jumlahnya 75 triliun rupiah. Dan ini kan akhirnya membuat realisasi investasi seakan gemuk ya, seakan meningkat signifikan bahkan di tengah situasi pandemi. Tetapi kalau digali lebih dalam, ternyata ini ada PMA yang tidak sesuai. Nah ini mungkin apakah ini upaya semacam window dressing untuk membuat investasi menjadi menarik, ataukah ada motif lain apa yang ini harus digali lebih lanjut. Saya kira dua faktor itu yang harus diklarifikasi oleh BKPM. Baik, karena jika jumlahnya 1-2 saja mungkin kita masih bisa maklum lah. Mungkin permasalahannya terletak dari investor tersebut belum kemudian terlalu mengetahui lah mengenai syarat minimal penanaman modal. Tapi kemudian ketika ini sudah beribu-ribu, 4 ribuan, ini nampaknya memang harus ditelusuri. Baik, apa signifikansinya terhadap citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi di mata investor lah. Jika kemudian asumsinya bahwa dilakukan semacam dalam tanda kutip pembiaran, mereka kemudian masuk walaupun nilai investasinya di bawah 10 miliar rupiah,
Kemudian mereka berpikir bahwa oke, di bawah 10 miliar rupiah masih boleh ternyata. Tapi ternyata sekarang justru ini menyalahi aturan begitu ya. Nah, signifikansinya seperti apa terhadap citra Indonesia? Ya, jelas bahwa data realisasi investasi ini merupakan data yang terpenting. Karena dari sekian banyak data pemerintah, sebenarnya yang investor percaya lebih banyak adalah terkait dengan realisasi investasi. Jadi kalau realisasi investasinya tidak mencerminkan real di lapangan, tentunya ini akan menimbulkan tanda tanya, ya, apakah metodologinya selama ini bermasalah, dan apakah itu hanya terjadi pada tahun ini saja, misalkan tahun 2020 saja, ataukah terjadi sudah cukup lama, dan ini apa ada kemudian motif tertentu sehingga mencerminkan bahwa investasi Indonesia ini bisa bersaing ya dengan adanya undang-undang cipta kerja misalnya, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kalau ini akhirnya terbongkar dan BPK saya kira cukup berani untuk membongkar ini kepada publik, maka khawatirnya memang secara signifikansi investor akan ragu-ragu untuk masuk ke Indonesia. Karena data realisasi investasi itu digunakan untuk proyeksi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Apalagi kan kalau kita breakdown per sektoral, ada investor yang mau masuk, dia bisa melihat per sektoral, oh ini farmasi sedang tumbuh. Nah, tapi kalau datanya tidak valid, ini akan jadi permasalahan. Jadi asumsi apa yang bisa digunakan, yang bisa dipercaya untuk melakukan proyeksi investasi maupun perekonomian dalam jangka panjang. Nah, itu saya kira ini masalah seriusnya di situ. Terkait dengan asumsi adanya upaya dalam tanda kutip seperti yang Anda tadi sampaikan, upaya window dressing untuk kemudian mengesankan bahwa capaian investasi di Indonesia, khususnya PMA, ini mencapai target ataupun mungkin secara growth ini ada pertemuan yang cukup signifikan. Ada yang perlu ditelaah nggak Mas Bima dalam hal misalnya dasar penilaian capaian realisasi investasi asing di Indonesia? Mungkin nggak kita kemudian menelaah terkait dengan kuantitas jumlah investor ataupun investasi ataupun kuantitas nilai investasinya supaya pembiaran-pembiaran terkait dengan nilai investasi yang di bawah 10 miliar untuk PMA ini nggak banyak lagi masuk ke Indonesia dan tentu saja mengancam realisasi investasi pada ujungnya. Ya, satu ya, kenapa ada aturan khusus bahwa yang tercatat sebagai realisasi itu adalah PMA yang di atas 10 miliar rupiah. Kenapa? Karena kalau di bawah 10 miliar rupiah, maka PMA itu nggak perlu karena masih bisa digantikan oleh PMDN atau digantikan oleh investasi dalam negeri, sehingga ada pembatasan baru di 10 miliar ke atas dicatat sebagai PMA. Itu artinya satu ya, jadi kalau banyak PMA di bawah 10 miliar sampai 4 ribuan jumlahnya yang masuk ke Indonesia, ini justru mengancam UMKM, mengancam pelaku usaha di dalam negeri itu sendiri. Yang kedua ya, saya kira ini terkait dengan masalah poles memoles laporan ini kan konteksnya jangan kita lupa ya, bahwa di tahun 2019 itu sudah mulai ada isu bahwa BKPM mau dinaikkan menjadi Kementerian Investasi. Dan anggarannya untuk persiapan Kementerian Investasi itu kan meningkatnya signifikan. Kalau tidak salah hampir 3 kali lipat dari anggaran pada waktu namanya masih BKPM. Nah, ini kan artinya ingin menunjukkan juga kepada publik, kepada presiden bahkan bahwa realisasi investasi kita bagus nih dalam kondisi pandemi bahkan sekaligus. Jadi menjadi pembenaran agar BKPM naik tingkat menjadi Kementerian Investasi. Itu jadi ada salah satu motif politiknya jadinya. Wow, terkait dengan asumsi mengenai motif tersebut, saya juga cukup terkejut begitu Mas Bima. Oke, senidi itukah Indonesia sehingga kemudian nilai investasi asing di bawah 10 miliar rupiah itu dimasukkan aja ke dalam daftar? Atau memang semua lebih condong ke upaya window dressing tadi Mas Bima? Saya melihatnya ada kontradiksi ya. Kontradiksinya begini. Di satu sisi, kalaupun banyak investasi-investasi kecil yang kita biarkan masuk, PMA kecil, tapi di sisi yang lain, kita harus melihat ya, investor-investor sebesar Tesla itu kan tidak jadi membangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. Padahal sudah disiapkan kawasan industrinya, sudah disiapkan ekosistem infrastrukturnya, tapi ternyata Tesla misalnya memilih India kan. Nah ini kan jadi artinya ada kontradiksi. Apakah dengan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, pemberlakuan beberapa kebijakan revisi Undang-Undang Minerba,
apakah ini jadi indikator investor yang masuk ini jadi investor-investor teri gitu, investor-investor yang kecil sebenarnya. Jadi kualitasnya rendah, nilai investasinya juga kecil-kecil, dan bahkan tadi ya mengancam investasi dalam negeri itu sendiri, karena di bawah 10 miliar harusnya diberikan kepada UMKM, kepada BUMN misalnya, gitu. Tidak perlu PMA. Baik, ya. Bagaimana dengan justifikasi? Ya udahlah, secara nilai juga ini cuma 7, triliunan gitu, nggak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan nilai-nilai investasi lain yang jumlahnya ratusan triliun gitu. Itu sebetulnya bisa dijadikan pembenaran nggak? Kita bahas saja jeda berikut ini, Mas Bima. Dan bisa tetap di